Ada jiwa yang butuh disentuh dengan cinta, pengambilan keputusan yang bijak, menciptakan lingkungan belajar yang penuh harmoni, pendidikan berkelanjutan, inovasi tanpa batasan. Potensi mereka ku bantu capai tinggi, menciptakan lingkungan belajar yang penuh harmoni. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iza. Gimana kabarnya Bu Iin? Alhamdulillah, ini tadi baru selesai mengajar anak-anak, Bu. Iya, Tetap sehat, tetap baik hari ini. Alhamdulillah. Gimana MPLS-nya tadi lancar? Kemarin kan sudah mempersiapkan sampai malam soalnya. Alhamdulillah lancar. Ini tadi hari kedua ya, Bu ya. Jadi memang ada beberapa kendala sih, tapi alhamdulillah seluruhnya lancar Bu Iza, sampun selesai untuk hari kedua. Nah ini besok lagi hari ketiga. Iya, Alhamdulillah. Baik Bu Iin, kita di sini sedang melakukan coaching. Pastinya ada tujuan yang akan kita capai, yaitu untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialami oleh Bu Iin. Seperti itu, nggih? Nggih, panjenengan sudah siap untuk menceritakan semua masalah yang panjenengan alami? Nggih, siap Bu. Siap. Oke. Baiklah. Siap. Kalau begitu, monggo bisa diceritakan permasalahan apa yang sedang Bu Iin alami saat ini. Iya Bu Iza, begini Bu Iza, masalah yang saya hadapi ini berkaitan dengan siswa-siswi ya Bu Iza ya. Nah, kebetulan ini saya ditugasi lagi mengajar di kelas 1. Nah, tahun lalu juga kelas 1 dengan permasalahan yang sama juga sebenarnya. Nah, saat ini di kelas 1 ini alhamdulillah ini pembelajaran baru nggih 2024 2025. Nah, disebutkan di kelas 1 itu masalahnya yang terjadi ini mengenai ini baca dan tulis siswa Bu Iza. Gitu. Nah, alhamdulillah sih sebenarnya beberapa anak-anak sudah bisa lancar membaca, namun sebagian lagi belum lancar membacanya Bu Iza. Nah, karena mungkin ya Bu Iza ya, di TK sendiri itu memang tidak diwajibkan untuk lancar membaca. Bukan tidak dianjurkan, memang dianjurkan, tetapi memang tidak diwajibkan. Nah, tidak diwajibkan di TK, sedangkan ketika di kelas 1 ini mereka sudah disuguhi dengan beberapa ini ya, buku, modul juga modul belajar ya. Ya, banyak sekali materi-materi tersebut, bacaannya juga sangat panjang. Kemudian buku-buku yang sudah mereka dapatkan itu memang mau tidak mau memang harus dipelajari ya Bu. Ini kendalanya memang di kelas 1 ini memang benar tidak wajib membaca ya Bu. Tidak wajib belajar membaca maksudnya. Tetapi di sini ketika pembelajaran tiba Bu Iza. Nah, ketika pembelajaran ini ada beberapa anak yang terkendala mengenai baca dan tulisnya Bu Iza. Nah, sehingga bukan mengganggu sih, akhirnya mereka tidak bisa 100% mengikuti pembelajaran dengan baik Bu Iza. Nah, sedangkan siswa-siswa yang sudah lancar membaca itu maka akan lebih enak gitu Bu Iza, lebih lancar ketika pelajaran juga. Jadi dua sisi di samping sebagian bisa membaca,
sebagian lagi tidak bisa membaca. Maksudnya bukan tidak bisa membaca, ya ada yang tahu huruf, ada yang masih kebolak-balik hurufnya gitu. Nggih, nggih. Masih belum lancar, nggih. Jadi Begitu Bu Iza. akhirnya panjenengan pasti berdampak gitu ya dari permasalahan kurang bisa membaca akibat dari mungkin dulu di apa ini namanya Nggih. TK-nya tidak diwajibkan untuk baca tulis. Kemudian di kelas 1 ini sudah Iya. diberikan modul yang banyak bacaannya gitu. Akhirnya agak sedikit terkendala untuk beberapa anak. Iya. Nah, Bu Mutmainah mungkin sudah mengetahui atau sudah pernah mengamati atau mengobservasi karakter dari beberapa siswa yang kesulitan membaca dan menulis ini seperti apa karakternya, terus bagaimana dengan latar belakangnya juga. Mungkin sudah mengamati atau mungkin sudah dapat informasi Iya. dari yang jenengan observasi tes pundi. Oke, memang ketika pembelajaran Bu Iza, ketika pembelajaran itu saya kasih kartu bergambar gitu Bu Iza. Nah mereka itu kayak bingung gitu, ada kartu bergambar, kemudian ada suku kata, ada kata, itu mereka kayak bingung gitu, masih bingung menggabungkan suku kata menjadi kata. Kemudian mereka masih bingung juga untuk membunyikan. Di sisi lain juga masih ada yang kebolak-balik membaca ini hurufnya, ya proses ya sebenarnya ya. Nah di sini metode ini sudah saya lakukan, kemudian ternyata pola-pola tersebut muncul. Beberapa anak memang belum bisa menggabungkan suku kata, beberapa anak lagi masih kebolak-balik hurufnya. Nah kemudian dari situ di sisi lain juga ini, kalau latar belakang murid itu sendiri memang wali murid ini menyerahkan semuanya kepada kami Bu Iza, ya menyerahkan semuanya kepada gurunya, yang penting anak saya belajar gitu kan, yang penting anak saya sekolah gitu. Nah padahal yang kita hadapi ini ya, satu kelas ini 23 siswa ini, nah yang lancar membaca ini kan memang cepat ya. Kemudian yang belum lancar ini jadi memang ada kendala, sedikit kendala, terganggu. Begitu sih Bu Iza. Jadi polanya ini dari background keluarga sendiri juga sudah menyerahkan kepada kami, kemudian dari anak-anak sendiri juga masih bingung Bu Iza. Padahal sudah diberi metode-metode tertentu, saya juga sudah memberi kayak ini permainan juga Bu Iza, permainan edukatif gitu Bu Iza, biar anak-anak ini kan maklum masih kelas 1 ya, masih anak-anak, memang masih bermain lah gitu ya, saat-saatnya bermain. Jadi saya beri edukatif Bu Iza, permainan gitu sambil nyanyi, kemudian saya kasih ini lagi. Oh ternyata belum maksimal Bu Iza. Oke. Dari latar belakang tersebut, panjenengan sudah berusaha untuk memberikan pembelajaran yang menarik gitu ya, dengan permainan, terus mengenalkan kata juga dengan kartu-kartu gambar seperti itu. Tapi ternyata hasilnya belum maksimal. Kira-kira panjenengan ada strategi lain nggak supaya bisa memaksimalkan dari solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Strategi ya Bu Iza ya. Iya. Karena ini masalahnya kan tadi selain anaknya di TK mungkin sepertinya ini aja. Monggo. Oh iya, kalau strategi lain coba apa perlu diberi tambahan jam belajar Bu Iza? Karena kalau hanya untuk jam pembelajaran biasa itu masih itu Bu Iza, masih kurang ya Bu Iza ya. Apa seperti itu ya Bu Iza? Nah itu bagus sekali. Jam tambahan belajar. Oh, apa juga saya harus koordinasi dengan orang tua juga ya Bu Iza? Benar. Oh iya, kayaknya seperti itu Bu Iza. Mungkin saya akan memberi sesi tambahan ya, jam belajar, mungkin setelah pulang sekolah mungkin. Nah
walaupun kita akan full day Bu Iza ya, tapi kelas 1 di sini belum full day sepenuhnya, masih bertahap. Jadi nanti anak-anak yang 10 ini saya beri ini 10 anak ini saya beri jam tambahan belajar mungkin sekitar 1 jam. Kemudian saya akan mencoba untuk koordinasi dengan wali murid. Saya akan mengundang wali murid untuk bekerja sama untuk saling bekerja sama agar anak-anak ini dapat mengikuti pembelajaran dengan baik mungkin ya Bu Iza ya. Nah, itu ide Seperti bagus itu Bu sekali. Iza. Nggih. Pastinya panjenengan juga butuh bantuan orang tua. Meskipun full day ya, sekolah panjenengan ini kan full day. Dari pagi sampai pulangnya sore ya, jam berapa Ibu? Kalau di sekolah kami itu dari jam 7 pagi Iya, sampai jam setengah 4 sore Bu Iza. jam 4 sore. Tapi kata jenengan kan kelas Jadi 1 iya. masih belum Tapi sampai. kalau kelas 1 ini Hah? Sampai jam berapa? kalau kelas 1 ini jadi jam 7 di semester awal ya Bu Iza, di semester 1 ini jam 7 sampai jam 2 siang. Oke, Jadi berarti masih ada waktu ini ya? tidak sepenuhnya full day. Jadi iya. Oke. Mungkin nanti saya beri tambahannya di jam pulang Bu ya. Di jam pulang jam 2 sampai jam 3 mungkin ya cukup ya Bu Iza. Oh 1 iya. jam apa tidak terlalu lama? Kalau itu Bu Iza, ini kan ada 10 siswa Bu Iza. Oh iya. Mungkin saya juga perlu guru tambahan Bu Iza, karena saya coba nanti saya beri guru tambahan, kemudian saya akan membentuk kelompok-kelompok kecil gitu Bu Iza ya. Membentuk kelompok-kelompok kecil agar lebih intens, kemudian agar lebih fokus. Kemudian saya akan meminta bantuan guru-guru lain untuk mari sama-sama mengajari anak-anak membaca gitu Bu Iza. Iya, betul sekali. Jadi rencana saya nanti 1 memberi jam tambahan, kemudian kedua ini sebenarnya yang pertama mungkin nanti saya koordinasi dengan wali murid. Saya akan mengundang wali murid. Kemudian yang kedua saya memberi jam tambahan kepada anak-anak. Kemudian yang ketiga nanti sambil itu saya akan meminta bantuan guru-guru lain untuk membentuk kelompok-kelompok kecil tadi itu lebih fokus dan lebih intens begitu Bu Iza. Masya Allah, luar biasa sekali. Panjenengan sudah punya rencana yang tertata rapi gitu ya. Nah, untuk berikutnya ini kira-kira panjenengan mau melaksanakan aksi itu kapan dan bagaimana? Monggo. Iya, untuk aksinya mungkin 3 hari ke depan Bu Iza. Untuk 3 hari ke depan ini kan masih itu ya, masih ada acara. Nah, nanti mungkin 3 hari ke depan saya akan mengundang wali murid, kemudian saya akan membicarakan tentang ini kemajuan anak-anak dan juga koordinasi tentang baca tulis siswa. Selanjutnya mungkin jadi sekitar 3 hari ke depan saya bisa langsung melakukan aksi itu Bu Iza. Baik. Saya rasa panjenengan sudah punya komitmen untuk segera melaksanakan rencana tersebut. Semoga apa yang panjenengan rencanakan ini bisa berjalan dan bisa membantu siswa-siswa jenengan untuk bisa mengikuti teman-temannya gitu, bisa membaca dan menulis dengan lancar, sehingga pembelajaran juga bisa semakin lancar dan tidak ada kendala lagi, sehingga anak-anak bisa lebih percaya diri juga ke depannya. Baik, Bu Mutmainah, gimana setelah mengikuti coaching ini? Alhamdulillah, saya merasa lega sekali Bu Iza. Saya pikir saya harus bagaimana tadi itu. Saya harus bagaimana menghadapi anak-anak yang belum belajar membaca. Jadi setelah konsul sama Bu Iza ini langsung kayak plong gitu. Ada beberapa langkah-langkah kemudian yang harus saya lakukan. Jadi seperti ada masalah yang sudah terurai begitu Bu Iza. Terima kasih banyak Bu Iza,
atas bimbingan dan sarannya untuk saya. Jadi nanti saya akan mencoba untuk Baik. melakukan yang terbaik untuk siswi saya, Bu Iza. Baik, untuk mengetahui perkembangan, mungkin kita bisa melakukan coaching lagi di sesi berikutnya gitu ya Bu ya. Iya, insya Allah. Saya Terima rasa kasih banyak, karena Bu sudah Iza. cukup, terima kasih sudah menceritakan permasalahannya ke saya. Saya rasa karena waktunya juga sudah mau habis, saya akhiri. Silahkan monggo Bu Iin bisa melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Iza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Ada jiwa yang butuh disentuh dengan cinta, pengambilan keputusan yang bijak, menciptakan lingkungan belajar yang penuh harmoni, pendidikan berkelanjutan, inovasi tanpa batasan, potensi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Bu Iza. Selamat siang Bu Iin. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Iza? Alhamdulillah Ibu, baik, sehat. Hanya ada sedikit kendala Ibu yang ada di hati saya. Iya, lancar ya untuk hari ini ya Bu Iza. Ini yang kan habis mengajar juga ya, ngajar kelas 7 SMP ya Bu Iza. Alhamdulillah hari ini sama Ibu, MPLS hari kedua. Terus kebetulan tadi saya sudah mengetahui akan menjadi wali kelas dan mengajar di kelas berapa. Kebetulan saya sekarang diberi amanah di kelas 8 semua sama kelas 9. Kalau untuk wali kelasnya jadi wali kelas 8 Ibu. Jadi kelas 7-nya sudah mboten. Alhamdulillah selamat ya Bu ya. Nah, di sini tujuan kita kali ini Bu Iza untuk membicarakan mengatasi masalah yang Bu Iza alami saat ini ya Bu Iza ya. Siap Bu Iza? Iya, benar Ibu. Sesuai dengan yang ada di hati saya tadi ada sedikit kendala gitu. Oke, baik coba ceritakan masalah yang Bu Iza alami saat ini Bu Iza. Oke, begini Bu Iin, saya itu sebagai guru BK ada kendala kesulitan membangun komunikasi yang efektif dengan siswa-siswa. Nah, kebetulan kendala ini membuat siswa itu banyak yang tidak bersedia untuk mengikuti sesi konseling. Jadi banyak anak yang enggan untuk mengikuti sesi konseling, padahal untuk membantu menangani masalah yang dihadapi anak-anak itu pasti sangat dibutuhkan sesi konseling. Seperti itu. Jadi saya kesulitan membangun komunikasi yang efektif. Oh gitu ya Bu Iza ya. Sebelumnya sudah melakukan metode apa saja Bu Iza untuk mereka Bu Iza, untuk anak-anak ini? Apakah Bu? Yang saya lakukan seperti ini Bu, kan anak-anak ini punya image yang negatif terhadap guru BK gitu. Kayak misalnya guru BK itu biasanya tempatnya anak-anak nakal, kemudian polisi sekolah gitu kan. Jadi image-image negatif ini juga membuat anak-anak tertutup dan enggan untuk berkomunikasi dengan saya. Nah, yang selama ini saya lakukan itu saya berusaha untuk menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan mereka. Jadi ketika istirahat, ketika ada jam atau layanan klasikal di kelas, itu saya tidak hanya menonton memberikan materi, tapi saya juga selipi dengan komunikasi santai untuk mengakrabkan diri. Jadi saya memposisikan diri saya sebagai teman seperti itu.
Tapi karena jam saya yang hanya sebentar, hanya 1 jam gitu kan, kemudian istirahat juga anak-anak kebanyakan untuk makan ke kantin atau mungkin ngobrol dengan teman-teman, jadi kurang Oh, begitu maksimal. Masih banyak anak-anak yang masih sulit untuk komunikasi dengan saya, untuk melakukan sesi konseling itu masih sulit sekali. oh iya, Bu Iza sudah melakukan itu ya, sudah saat istirahat juga Iya, sudah mencoba untuk mendekati anak-anak, ya, mendekati anak-anak untuk ya ngobrol seperti teman-teman sebaya gitu ya Bu Iza ya. iya, iya. Eh, tetapi itu juga belum berhasil ya Bu Iza ya. Mungkin gini Bu Iza, adakah kendala lain Bu Iza, misalnya dari background keluarga, kemudian dari ini, dari background keluarga dulu seperti apa? Misalnya, apakah memang mereka kelihatannya baik-baik saja atau memang memang ada masalah gitu Bu Iza? Apakah bisa dilihat dari background keluarga juga Bu Iza? Iya, iya, iya. Kalau kalau dari background keluarga, memang anak-anak yang biasanya bermasalah itu Bu, berasal dari keluarga yang kurang harmonis. Misalnya entah salah satu dari ayah atau ibu itu sudah tiada, biasanya seperti itu. Atau mungkin keluarganya utuh, tapi mereka sering menyaksikan orang tuanya mungkin sering bertengkar atau cekcok gitu. Ada juga yang orang tuanya sudah pisah, kemudian sudah punya keluarga sendiri-sendiri, dan si anak tersebut lebih memilih tinggal dengan kakek atau neneknya. Seperti itu. Jadi kebanyakan mereka yang punya masalah dan tertutup, enggan melakukan konseling dengan saya itu latar belakangnya seperti itu, Bu Iin. Sebenarnya ada masalah ya Bu Iza ya. Dalam Iya, diri mereka itu ada masalah dari background keluarga saja sudah ada masalah. Tetapi memang anak-anak itu enggan atau memang nggak mau ya Bu Iza untuk curhat, ngobrol di sekolah bersama guru BK ya Bu Iza ya. iya, Padahal sekolah sudah menyediakan guru BK ya, tetapi mereka tetap tidak mau untuk apa ya curhat gitu ya sama Bu Iza. iya. Nah di sini seperti kendalanya memang dari ini ya, dari Bu Iza sudah melakukan pendekatan kepada siswa dengan cara ngobrol seperti teman, kemudian Bu Iza juga sudah ini melihat background keluarganya juga. Eh, Mungkin nggak Bu Iza, adakah rencana lain Bu Iza, rencana Anda untuk ini? Apakah bisa dari mungkin Bu Iza bisa meningkatkan lagi komunikasi Bu Iza melalui workshop atau seminar yang bisa apa ya, yang bisa membuat strategi-strategi itu lebih lebih mengena ke anak-anak. Eh, Begitu Bu Iza. Mungkin dengan workshop mungkin Bu Iza, Iya, mengikuti iya, iya. workshop. Iya Ibu, mungkin saya juga butuh meningkatkan kemampuan saya di bidang komunikasi yang efektif dengan mengikuti workshop-workshop, karena memang ngapunten Bu, di sekolah saya ini dengan jumlah siswa yang cukup banyak, sekitar 800-900-an itu, dengan guru BK-nya yang kemarin itu cuma 3. Dan kebetulan Pak Tri, salah satu guru BK ini sudah purna gitu, akhirnya tinggal berdua. Otomatis waktunya juga untuk mengikuti pelatihan juga agak susah dengan menangani begitu banyaknya siswa. Tapi insya Allah Oh, demi membangun komunikasi yang efektif, saya akan mencoba untuk menyediakan waktu itu. Ya mungkin saya bisa menyediakan waktu ketika liburan atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang secara daring, kan biasanya diadakan tidak di jam pelajaran tapi setelah pulang gitu. Ya nanti saya akan coba untuk lebih aktif lagi, karena saya juga belum kepikiran karena sudah capek mungkin ya Mi. Ya terima kasih sekali oh sarannya iya, untuk maklum ya Bu ya, memang iya.
ini lagi untuk karena tadi jumlahnya sepertinya 900 siswa ya Bu Iza. Iya. Apa memang Bu Iza butuh bantuan dari guru-guru lain, misalnya wali kelasnya atau guru-guru mapel yang lain untuk membantu Bu Iza eh, mencari siapa-siapa saja yang bermasalah misalnya Bu Iza. Kemudian mungkinkah Bu Iza bisa membentuk apa ini kelompok-kelompok gitu Bu Iza. Ya, baik. Mungkin Iya, saya akan mencoba untuk dari guru lain sendiri Bu Iza, dari wali kelas atau guru mapel yang lain Bu Iza. Jadi untuk membantu saya untuk membantu saya komunikasi dengan siswa gitu ya, supaya siswa bersedia mengikuti sesi konseling. Mungkin saya bisa komunikasi dengan wali kelas, kemudian saya bisa minta bantuan guru mapel, guru bidang studi, supaya saya terbantu ini untuk menjaring anak-anak yang punya masalah dan membutuhkan bantuan saya untuk melakukan sesi konseling. Nah, dari saya jadi kepikiran ini Bu, tadi kan beberapa anak yang tertutup dari masalah keluarga, mungkin kurang perhatian, kemudian mereka kurang bisa komunikasi dengan saya. Ini saya jadi teringat dengan layanan yang ada di BK. Selama ini mungkin jarang saya lakukan. Jadi bisa saya lakukan konseling kelompok. Jadi ini saya membuat kayak kelompok-kelompok kecil. Tadi kan panjenengan menyarankan untuk minta bantuan wali kelas gitu ya. Mungkin dalam waktu dekat ini saya bisa komunikasi dengan wali kelas, dengan guru mapel untuk mencari tahu siswa-siswa yang memiliki masalah yang sama, sehingga bisa saya ajak untuk melakukan konseling kelompok. Mungkin dengan konseling kelompok, dengan adanya dinamika kelompok ini, anak-anak yang awalnya tertutup bisa terbuka dan mau berkomunikasi dengan saya juga. Terima kasih sekali, saya jadi teringat dengan layanan yang ada di saya, sehingga saya bisa melakukan konseling kelompok ini untuk membantu siswa mengatasi masalahnya gitu. Oke, Bu Iza, bagus sekali Bu Iza ya. Kita sudah menemukan beberapa langkah konkret Bu Iza ya. Kita sudah konkret tadi, yang pertama Bu Iza bisa mengikuti workshop, kemudian apalagi meminta bantuan guru-guru yang lain untuk mencari informasi dan membentuk kelompok-kelompok kecil gitu Bu Iza. Untuk ini Bu Iza, rencananya ini siapa yang akan bertanggung jawab untuk ini mengenai ini masalah ini langkah-langkah tadi? Yang melaksanakan tadi, kalau misalnya yang bertanggung jawab pastinya saya Bu. Saya karena untuk pengembangan kemampuan keterampilan komunikasi saya akan berusaha untuk berkomitmen, akan mencari pelatihan yang ada kaitannya dengan komunikasi yang efektif. Kemudian juga saya juga harus segera berkomunikasi dengan wali kelas, dengan guru mapel, agar bisa membantu saya mencarikan informasi siswa-siswa yang bermasalah. Kemudian nanti bisa saya ajak untuk melakukan sesi konseling. Nah, mungkin nanti bisa saya lakukan sekitar minggu depan untuk mencari informasinya dulu. Siapa saja yang bisa saya bantu untuk mengikuti konseling kelompok seperti itu. Iya, bagus sekali Bu Iza, sangat baik sekali. Gini Bu Iza, rencananya saya akan memonitor perkembangan ini ya Bu Iza ya. Kapan-kapan kita bisa bertemu lagi Bu Iza, mungkin sekitar 2 minggu bisa Bu Iza untuk melihat perkembangan langkah-langkah yang Bu Iza akan lakukan. Sekitar 2 minggu. Begini Bu, baik. Saya kan membutuhkan waktu untuk mencari tahu dulu anak-anak yang bermasalah gitu kan, dari kelas, kemudian dari guru mapel. Itu mungkin butuh waktu sekitar seminggu atau 2 mingguan Bu. Seandainya nanti bisa lebih cepat, 2 minggu saya bisa datang ke jenengan setelah saya melakukan sesi konseling kelompoknya. Tapi kalau misalnya masih belum melakukan sesi konseling, bisa agak sedikit mundur gitu, mungkin 3 minggu terus pundi.
Oh gitu nggih. Iya kayaknya pas sekali ya kalau 3 minggu. Baik Bu Iza, nanti saya coba menghubungi Bu Iza 3 minggu kemudian. Nah baik luar biasa sekali Bu Iza, saya yakin dari ngobrol kita kali ini nanti akan saya bisa melihat perkembangan siswa-siswi Bu Iza ya. Semoga kita bisa ini ya ngobrol lagi, bertemu lagi. Nah ini terima kasih banyak Bu Iza sudah mempercayakan saya menjadi curhatan, kemudian mengurai masalah tadi. Saya sangat, saya juga belajar banyak dari Bu Iza juga sebenarnya. Nggih. Saya juga terima kasih sekali Bu atas waktunya, sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan semua keluh kesah saya dan kebingungan saya. Alhamdulillah saya jadi lebih lebih tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya. Jadi saya juga lebih bersemangat dan berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan saya. Seperti itu, Ibu. Terima kasih sekali. Baik, terima kasih banyak Bu Nggih. Iza ngobrolnya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Untuk ini semoga sukses juga untuk Bu Iza dan siswa-siswinya. Terima Nah, kasih, saya Bu. akhiri untuk ngobrol kita ini ya Bu Iza ya. Nggih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada jiwa yang butuh disentuh dengan cinta, pengambilan keputusan yang bijak, menciptakan lingkungan belajar yang penuh harmoni, pendidikan berkelanjutan